Manhwa ini dimulai dengan seorang pria berambut perak menarik pelatuk. Seorang pria parubaya yang gemuk terkena tembakan tepat di dada. Anak buahnya berteriak memanggilnya Bos Chow saat dia jatuh ke tanah. Salah satu penjaga segera membalas tembakan. Pria berambut perak itu diberondong peluru di sekujur tubuhnya. Saat dia terbaring di genangan darah yang meluas, sebuah pikiran melintas di benaknya. Aturan paling adil di dunia adalah setiap orang hanya punya satu kehidupan. Cao Shu telah hidup dalam kemuliaan selama bertahun-tahun, namun pada akhirnya dia mati di tangan seseorang yang pernah dia anggap bukan siapa-siapa. Dan tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang dimilikinya, bahkan kekayaan yang bisa menyaingi negara, itu tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Di ambang kematian, pria berambut perak itu merasakan kelegaan yang pahit. Setidaknya dia akhirnya telah membalaskan dendam orang tuanya. Tetap saja, takdir benar-benar kejam. Takdir telah mengambil hampir segalanya darinya. Sebelum matanya akhirnya tertutup, satu pikiran terus bergema di benaknya. Dia menolak untuk menyerah. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya, seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi buruk. Dia tertegun karena dalam ingatannya, dia baru saja dibunuh oleh pengawal Cao Shu. Ketika dia melihat sekeliling, ruangan itu terasa sangat familiar. Itu adalah tempat kecil yang dulu dia tinggali saat masih menjadi mahasiswa. Saat itulah sebuah pikiran mengejutkan muncul di benaknya. Apakah dia telah terlahir kembali ke masa lalu? Dia dengan cepat menyalakan televisi. Berita itu menayangkan sebuah pengumuman besar. Sebuah game realitas virtual imersif bernama Conviction baru saja meluncurkan versi beta terbukanya. Saat dia melihat siaran itu, jantungnya berdebar kencang. Conviction baru saja membuka servernya, yang berarti dia benar-benar telah kembali. Nama pria berambut perak itu adalah Nian. Dia mengambil bingkai foto di samping tempat tidurnya. Di dalamnya ada foto dirinya sedang berdiri bersama orang tuanya. Saat ini, ibu dan ayahnya sedang berbisnis di perbatasan, memperdagangkan logam strategis bernama plutonium. Negara membelinya dengan harga ratusan kali lebih tinggi dari biasanya. Karena itu, keluarga mereka memperoleh kekayaan yang sangat besar. Kemudian, ayahnya membuka perusahaan peleburan logam dan keluarga mereka dengan cepat menjadi kaya raya. Tapi hari-hari indah itu tidak berlangsung lama. Ketika Nian berusia 25 tahun, semuanya runtuh. Grup keuangan Shihong menyerang. Kerabat dan mitra bisnis yang dipercaya ayahnya disuap oleh Cao Shu dan berbalik melawan mereka. Perusahaan menderita kerugian besar dan akhirnya bangkrut. Ayahnya meminum racun dan mengakhiri hidupnya sendiri. Ibunya jatuh sakit karena syok dan meninggal dalam kesedihan tidak lama kemudian. Tapi kenyataan yang kejam adalah Nianyan sendiri juga tidak bersalah. Tumbuh dalam kekayaan telah membuatnya menjadi malas. Dia menyia-nyiakan hari-harinya dengan tidak melakukan apa-apa. Ketika semuanya berantakan, dia tidak punya keahlian, tidak punya rencana, dan tidak punya jalan keluar. Jadi pada akhirnya, dia memilih jalan paling ekstrim, yaitu mati bersama Cao Shu. Tapi sekarang, surga telah memberinya kesempatan lain. Dan kali ini, Nian bersumpah dia tidak akan pernah kehilangan segalanya lagi. Tapi yang belum dia sadari, kehidupan kedua ini akan dimulai di dalam dunia Conviction. Conviction adalah game holografik lintas era yang mengubah dunia. Tak terhitung grup keuangan yang masuk di tahun-tahun berikutnya, dan grup keuangan Eshu juga memulai kebangkitannya dari Conviction. Conviction dengan cepat menjadi dunia kedua bagi umat manusia. Di kehidupan sebelumnya, dia juga seorang pencuri hebat level 180 lebih. Dia memeriksa tanggal di ponselnya, dan tertulis 25/7/2025, yang berarti Conviction baru buka selama 7 hari. Ini membuatnya berpikir dia masih punya waktu. Pada saat itu, level tertinggi di papan peringkat game seharusnya hanya level 5. Dengan ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia sepenuhnya mampu mengejar mereka. Dia percaya bahwa ini adalah kesempatan besarnya untuk membalikan keadaan dari situasi yang putus asa. Jika dia ingat dengan benar, dia masih punya sedikit tabungan, cukup untuk membeli helm game level terendah. Dia bertekad untuk membalas dendam pada Shu yang menyebabkan kehancuran dan kematian keluarganya. Dia mengenakan jaketnya, bertekad untuk mengubah semua ini. Malam itu, dia mendapatkan helmnya. Meskipun dia sudah terlambat 7 hari dari yang lain, tapi terlahir kembali, dia akan melampaui semua lawan dengan kekuatan petir dan berjalan ke puncak Conviction. Dia mengenakan helmnya. Dia masuk ke Conviction dan diminta untuk memilih negaranya. Conviction terbagi menjadi 3 faksi. Faksi Good Light yang taat hukum terdiri dari Kekaisaran Greenland dan Kekaisaran Saturn. Kekaisaran Greenland adalah bangsa manusia yang diperintah oleh Dewan Tetua. Kekaisaran Saturn adalah negara aliansi suku yang terdiri dari kurcaci, manusia binatang, dan elf.
Faksi kegelapan yang taat hukum terdiri dari suku keturunan iblis dan suku mayat hidup di bawah kediktatoran kepala suku. Terakhir, orang-orang yang cinta damai juga dapat memilih suku raksasa dari faksi netral baik yang taat hukum. Di kehidupan terakhirnya, dia memilih kelas pencuri angin dari Kekaisaran Greenland. Setelah bertahun-tahun berusaha keras, dia tahu semua keterampilan dan misi kelas pencuri angin luar dalam. Jadi memilih pencuri angin lagi akan memungkinkannya memanfaatkan keuntungan terbesar dari menghidupkan kembali hidupnya. Sistem mendeteksi bahwa dia memilih kelas pencuri angin. Dengan ini, dia telah memilih untuk dilahirkan di Kekaisaran Greenland. Sistem memintanya untuk menamai karakternya. Dia memilih nama Nie Yan. Penamaan berhasil dan karakternya telah dibuat. Dia memasuki game Kekaisaran Greenland, kota Carol. Panel statusnya menampilkan bahwa kelasnya adalah pencuri di level 1. Dia memiliki 6 kekuatan, 8 kelincahan, 5 pertahanan, 4 kecerdasan, 80 poin kesehatan. Dia senang perasaan yang familiar itu kembali. Dia memutuskan untuk menambahkan 3 poin ke kekuatan dan 2 poin ke kelincahan. Di kehidupan terakhirnya, dia salah menambahkan poin, menyia-nyiakan banyak waktu levelingnya. Dia memastikan untuk tidak salah jalan kali ini. Titik teleportasi Carol bisa mengirim pemain ke berbagai kota, kota kecil, dan desa. Seorang penyihir misterius level 3 dengan lantang menjual belati biasa level 0 kualitas terbaik. Belati itu memiliki 2 poin serangan, 1 poin lebih tinggi dari belati pemula. Harganya hanya 2 koin tembaga dan dia hanya punya sisa 3 stok. Nian segera tahu apa yang sedang terjadi. Di Rocktown, belati biasa yang sama dijual seharga 1 koin tembaga dan teleportasi ke sana sepenuhnya gratis. Di kehidupan sebelumnya, dia telah tertipu oleh trik yang sama dan membeli 1, baru kemudian menyadari bahwa dia telah ditipu. Tapi sekarang, dengan semua ingatannya yang utuh, dia lebih tahu. Di dekatnya, seorang paladin penjaga kekaisaran level 3 menawarkan sesuatu yang jauh lebih menarik, sebuah buku skill siluman seharga 6 koin tembaga. Beberapa pemain berkumpul di sekelilingnya. Mereka menginginkan skill itu, tapi harganya terlalu mahal. Bahkan perhatian Nianyan pun tertarik padanya. Dia berjalan mendekat dan bertanya kepada penjual berapa harganya. Paladin itu mengulangi bahwa setiap buku skill stealth harganya 6 koin tembaga. Bagi seorang thief, stealth adalah skill paling kuat di awal permainan. Itu benar-benar penting. Dan Nian juga teringat sesuatu dari kehidupan masa lalunya. Di zona monster kucing liar di Tracktown, ada sebuah peti tersembunyi. Skill yang tersembunyi di dalam peti itu bisa mempercepat leveling secara drastis. Area itu dipenuhi monster level 5, dan saat ini, sebagian besar pemain hanya sekitar level 2 atau 3, yang berarti seharusnya belum ada yang menemukannya. Nian dengan tenang memberitahu paladin itu untuk memberikan bukunya secara gratis. Sebagai gantinya, dia akan memberitahukan sebuah rahasia, cara untuk farming lebih dari selusin buku skill stealth dalam 1 hari. Penjual itu langsung menyuruhnya pergi. Tidak mungkin dia memberikan buku skill pada orang asing yang mau gratisan. Tapi Nian tidak terlihat terganggu. Dia hanya menyuruh pria itu untuk tidak terburu-buru. Karena jika tebakannya benar, buku-buku stealth itu didapatkan dari Farming Fallen Shaman di Lingtown. Paladin itu membeku. Dia menatap Nian dengan kaget dan menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa tahu itu. Nian melangkah lebih jauh. Dia dengan tenang mengungkapkan koordinat pastinya. 22385, 21338, 23329. Sekarang penjual itu benar-benar terkejut. Orang ini tidak hanya tahu monsternya, dia bahkan tahu koordinatnya. Sejenak, dia mulai bertanya-tanya apakah pemain level 0 yang aneh ini mungkin mengatakan yang sebenarnya. Yang paling membuatnya bingung adalah ini. Bagaimana bisa seseorang yang bahkan belum naik level tahu sesuatu yang begitu spesifik? Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Lagi pula itu hanya 1 buku stealth. Jika informasinya nyata, dia bisa dengan mudah farming 3 buku sehari. Dia menerima permintaan pertukaran. Sistem memberitahu Nian bahwa pemain Flying Stone telah menukar item dengannya. Kesepakatan selesai. Nian memberitahunya untuk pergi ke 2238521D3 dan berburu Fallen Shaman. Lokasinya dekat dengan Camp Fallen Shaman, dan jika dia farming dengan benar, dia bisa mendapatkan lebih dari selusin buku skill stealth sehari. Flying Stone bersemangat dan segera bersiap untuk mencobanya. Sebelum pergi, Nian mengingatkannya satu hal lagi. Fallen Shaman juga bisa drop skill persepsi burung hantu malam. Jika dia mendapat salinan tambahan, dia harus mengirimkan 1 kepadanya. Flying Stone mengangguk cepat. Selama informasinya nyata, dia berjanji akan segera mengirimkan skill itu jika drop. Nian kemudian berjalan menuju lingkaran teleportasi.
Sekarang setelah dia mendapatkan stealth, saatnya untuk langkah selanjutnya membuka peti tersembunyi. Dia tiba di Tracktown. Dia telah mempelajari skill stealth. Stealth memungkinkannya memasuki kondisi menyembunyikan kehadiran, membuatnya lebih sulit dideteksi. Namun, semakin tinggi level musuh, semakin mudah bagi mereka untuk merasakannya. Dia mengaktifkannya. Dia berlari cepat melintasi jalanan. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia keluar dari kota dan langsung menuju ke hutan. Segera, dia mencapai zona kucing liar. Ada kucing liar mata satu level 4 bersama dengan beberapa kucing level 2 yang berkeliaran di dekatnya. Peti harta karun itu berada di dahan pohon. Di Conviction, peti harta karun diperingkat dari putih, perak, emas gelap, hingga legendaris. Semakin tinggi peringkatnya, semakin bagus item di dalamnya. Item di dalam setiap peti sudah ditentukan. Begitu seseorang menjarahnya, peti itu akan hilang selamanya. Dan seperti yang dia ingat, peti perak tersembunyi di zona kucing liar itu masih ada di sana. Belum ada yang mengambilnya. Meskipun secara teknis ini adalah zona kucing liar level 5, pemain level 0 seperti dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertarung di sini. Tapi ada satu keuntungan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan kehilangan experience atau equipment apapun. Dia mengaktifkan stealth lagi, lalu melesat maju. Stealth-nya saat ini hanya bisa bertahan 2 menit, dan membuka peti juga membutuhkan waktu, yang berarti dia harus bergerak cepat. Tapi tiba-tiba, salah satu kucing liar merasakan sesuatu dan menerkam ke arahnya. Dia tidak bisa terlalu dekat dengan mereka. Jika dia melakukannya, mereka akan langsung mendeteksinya. Dia melakukan salto cepat, nyaris menghindari serangan itu. Lalu dia mendarat dengan mulus di tanah. Tanpa membuang sedetik pun, dia melompat ke dahan dan membuka peti itu. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang karena stealth-nya bisa pecah kapan saja. Peti itu perlahan terbuka. 27 detik berlalu. Akhirnya peti itu terbuka. Neyan menghela napas lega. Ini adalah langkah pertama dalam jalur levelingnya yang sempurna. Di dalam peti ada sebuah buku skill, Vital Strike, skill kuat yang menargetkan titik vital musuh, memberikan lethality tambahan. Efek skillnya sederhana tapi mematikan. Saat mengenai titik vital, skill ini memberikan 150% damage. Cooldown 30 detik. Namun, skill ini hanya terbatas untuk 3 kelas, Thief, Warrior, dan Paladin. Neyan mengonfirmasi bahwa isi peti itu memang Vital Strike. Itu adalah skill Thief tingkat atas yang bisa dipelajari di level and all. Dengan skill ini, kesulitan leveling di awal permainan akan berkurang setidaknya setengah. Dia mempelajari Vital Strike. Kemudian efek stealth berakhir. Dia melompat turun dari dahan. Dia menyapa para kucing liar dan bahkan berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga peti harta karun untuknya. Di Conviction, mati secara normal berarti kehilangan experience dan equipment. Tapi dia saat ini level 0 hanya mengenakan set standar pemula. Jadi bahkan jika dia mati, itu tidak akan terlalu merugikannya. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mati. Dia drop sepasang sarung tangan standar pemula. Setelah itu, dia diteleportasi kembali ke kota terdekat. Neyan terkekeh dan berkomentar bahwa pengiriman ekspres gratis kembali ke kota ini sebenarnya cukup nyaman. Lalu dia melanjutkan ke langkah kedua dari rencana levelingnya. Dia berlari cepat melintasi kota. Langkah kedua rencananya membutuhkan 20 koin tembaga, tetapi setiap akun baru hanya dimulai dengan 10 koin tembaga, jadi dia perlu mencari uang dulu. Jika ingatannya benar, ada rangkaian quest tersembunyi yang bisa dia picu di sini. Dia pertama kali bertemu pemburu Klaus dan menerima quest untuk mengumpulkan 20 tengkorak tikus raksasa abu-abu perak. Kemudian dia bertemu petani Ende dan menerima quest lain untuk membunuh 50 tikus raksasa abu-abu perak. Setelah itu, dia pergi menemui apoteker Or. Or sudah mendengar dari Klaus dan Endo bahwa seorang pemuda telah menerima misi mereka. Kebetulan Or juga membutuhkan beberapa bahan obat, jadi dia bertanya pada Jan apakah dia bersedia mengumpulkannya untuknya. Pada saat itu, misi tersembunyi terpicu. Jan tahu bahwa rahasia ini hanya bisa terbuka jika 2 misi pertama diterima pada saat yang sama, dan ini adalah sesuatu yang hampir tidak diketahui orang lain. Dia menerima misi tersembunyi untuk mengumpulkan 21 ekor tikus raksasa abu-abu perak, lalu dia menuju ke dalam hutan. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan tikus raksasa abu-abu perak level 1 dengan HP 53-53. Jan mengaktifkan serangan vital. Serangan itu mendarat tepat di titik lemahnya. Serangan kritis. Tikus itu langsung mati. Dia mendapatkan 1 tengkorak dan 1 ekor tikus raksasa abu-abu perak.
Dan yang mengejutkannya, monster itu bahkan menjatuhkan sebuah perlengkapan. Itu adalah sepasang pelindung kaki kulit yang kuat, perlengkapan kualitas putih, level 0, pertahanan plus 4, berat 3 pon. Namun, itu hanya bisa digunakan oleh prajurit dari faksi manapun. Meski begitu, jika dia melemparkan pelindung kaki itu ke rumah lelang, itu bisa laku setidaknya 7 koin tembaga. Lebih banyak tikus raksasa abu-abu perak menyerbunya. Yan tidak panik. Dia hanya mengaktifkan serangan vital berulang kali. Setiap serangan langsung menghabisi monster lain. Yan bertarung dengan fokus penuh. 1 jam kemudian, dia menyelesaikan misi dari pemburu Klaus, petani Ende, dan apoteker Ore. Dia mendapatkan 34 koin tembaga dan 3 ramuan pemulihan instan dasar. Hadiah untuk misi tersembunyi itu jauh melebihi imajinasinya. Dia tidak menyangka akan benar-benar mendapatkan ramuan pemulihan instan. Dia mendaftarkan pelindung kaki kulit yang kuat itu di rumah lelang. Setelah itu, dia berencana pergi ke toko senjata. Penjaga toko bertanya apakah ada yang dia butuhkan. Dia dengan bangga mengatakan senjata di tokonya adalah yang terbaik di seluruh area padang rumput barat. Yan memberitahunya bahwa dia menginginkan busur silang yang bisa digunakan di level N0 dengan serangan plus 3 atau lebih tinggi, jangkauan 12 atau lebih, dan harga di bawah 40 koin tembaga. Penjaga toko menunjukkan padanya busur silang mesin kecil tembakan cepat. Itu memiliki efek 3 tembakan dan serangan plus 5. Meskipun kecepatan tembak dasarnya hanya 8, efek tembakan cepat mendorong kecepatan tembak sebenarnya menjadi 15, jangkauannya 30 yard, dan harganya persis 35 koin tembaga. Penjaga toko bertanya pada Yan apa pendapatnya tentang itu. Yan membelinya. Itu juga dilengkapi dengan 9 kantong baut busur silang inferior dengan 1000 anak panah di setiap kantong. Setelah pembelian, 44 koin tembaganya dipotong. Dia membeli 1 busur silang mesin kecil, tembakan cepat, dan 9 kantong baut busur silang inferior. Penjaga toko senang dengan pembelian itu. Dia menyuruh Yan untuk datang lagi dan mendoakannya perjalanan yang aman. Sekarang dia menuju ke zona Monster Bison. Dalam Conviction, penekanan level adalah mutlak. Setiap 5 level adalah celah kekuatan yang sangat besar. Monster Bison berada di level 8. Saat ini, bahkan pemain teratas di papan peringkat pun tidak bisa menghadapi mereka, apalagi pemimpin Bison yang jauh lebih kuat. Setiap monster pemimpin di Conviction dianggap sebagai monster langka. Tapi karena dia telah kembali melalui kelahiran kembali, Jan memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Bahkan di level and all, dia yakin bisa membunuh pemimpin Bison meskipun ada perbedaan level. Di zona Monster Bison, Jan mendarat di tepi tebing. Koordinatnya adalah 567.628.192. Jika dia ingat dengan benar, seharusnya di sini. Dia menemukan tempatnya. Di bawahnya, Bison berlarian di padang yang luas. Pemimpin Bison level 8 juga ada di sana. Bar kesehatannya menunjukkan 300-300. Itu adalah monster tingkat pemimpin di zona Monster Bison, dan jarak di antara mereka pas dalam jangkauan busur silangnya. Monster tingkat pemimpin itu berdiri tepat di tempat yang dia inginkan. Busur silang mesin kecil tembakan cepat memiliki serangan 5, laju tembak 8, jangkauan 30, dan juga dilengkapi dengan efek 3 tembakan. Dia menembak, dan 3 anak panah melesat ke arah pemimpin Bison. 2 anak panah meleset, dan 1 anak panah mendaratkan serangan vital, menghasilkan kerusakan -1. Kesehatannya turun menjadi 209-300. Perbedaan level antara Yan dan pemimpin Bison terlalu besar. Bahkan ketika kena, dia hanya bisa menghasilkan 1 poin kerusakan, tapi itu tidak masalah. Dia telah membawa 9.000 baut busur silang. Dia berencana untuk mengalahkannya perlahan sampai mati. Dia menembak lagi. Sekali lagi, 2 anak panah meleset dan 1 anak panah mendaratkan serangan vital, menghasilkan kerusakan -1. Kesehatannya turun menjadi 298-300 dan pemimpin Bison menjadi marah. Ia menyerbu ke arahnya. Jan dengan tenang menyuruhnya menyerah. Bagaimanapun, ini adalah lokasi medan bug yang akan dikonfirmasi berkali-kali di masa depan. Dia menembakkan salvo lagi. Hasil yang sama, 2 anak panah meleset dan 1 anak panah mendaratkan serangan vital, menghasilkan kerusakan -1. Dia mengulangi proses ini berkali-kali. Bahkan setelah semua itu, dia masih memiliki 8-3 baut tersisa. Kemudian jumlahnya perlahan turun menjadi 5-16. 3 jam kemudian, bar kesehatan pemimpin Bison hampir kosong. Saat ini, Yan telah menggunakan hampir 4.000 anak panah, namun monster itu masih belum tumbang. Pemimpin Bison itu mengaum dengan keras. Yan menembak lagi. Seperti sebelumnya, 2 anak panah meleset dan 1 anak panah mendaratkan serangan vital, menghasilkan kerusakan -1, dan tembakan terakhir itu akhirnya menumbangkannya.
Yan melompat turun dari tebing. Sistem memberitahunya bahwa dia telah membunuh pemimpin Bison. Karena perbedaan level yang sangat besar, dia menerima bonus 1.800% dan memperoleh 8.290 poin pengalaman. Levelnya naik, dan dia mencapai level 2. Membunuh monster yang levelnya jauh di atasnya benar-benar memberikan pengalaman yang sangat besar. Itu membuatnya bisa langsung melompat ke level 2. Dia memeriksa barang yang dijatuhkan. Dia mendapatkan belati tingkat perunggu. Selain itu, ia juga menerima plus 5 koin tembaga dan plus 1 belati tanduk. Perlengkapan di Conviction dibagi menjadi tingkat putih, perunggu, perak, emas, dan legendaris. Karena monster langka seperti pemimpin, sub-elite, elite, dan lord sangat langka, hanya sekitar 1 dari 1.000 pembunuhan yang akan menjatuhkan perlengkapan dengan atribut. Itu berarti setiap kepingnya berharga. Senjata tingkat perunggu sangat berguna. Mereka memiliki serangan sekitar 20% lebih tinggi dari senjata biasa dan juga dilengkapi dengan atribut tambahan. Yan ingat bahwa pemimpin Bison seharusnya menjatuhkan perlengkapan level 5. Meski begitu, belati perunggu yang baru saja dia dapatkan masih akan laku setidaknya 3 koin perak. Tapi sebelum menjualnya, dia perlu mengidentifikasinya untuk melihat atribut pastinya. Saat itu juga, sistem memberitahunya bahwa pelindung kaki kulitnya yang keras telah terjual. Dia menerima tambahan 8 koin tembaga. Pada saat yang sama, Flying Stone menghubunginya. Flying Stone dengan gembira memberitahunya bahwa dia telah pergi ke koordinat yang disebutkan Yan, dan itu berhasil. Dia sudah mendapatkan 2 buku skill stealth, dan kecepatan levelingnya menjadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena penemuan itu, Flying Stone merasa Yan telah merugi. Bagaimanapun juga, dia hanya memberinya 1 buku, namun informasi yang dia terima jauh lebih berharga. Yan menyuruhnya untuk tidak mempermasalahkannya. Dia hanya mengingatkannya bahwa jika skill persepsi Night Owl muncul, dia harus mengirimkannya 1. Flying Stone berjanji akan segera mengirimkannya jika itu muncul, tapi dia masih penasaran. Bagaimana Yan tahu tentang tempat grinding itu padahal sebelumnya dia hanya level 0? Yan dengan santai menjelaskan bahwa dia pernah memainkan akun lain sebelumnya, menghapusnya, lalu membuat karakter baru sebagai Thief. Flying Stone langsung mempercayainya. Dia bahkan berasumsi karakter Yan sebelumnya pastilah seorang ahli level tinggi, mungkin seseorang yang pernah berada di puncak papan peringkat. Lalu Flying Stone mengajukan pertanyaan lain. Apakah akun Yan sebelumnya pernah menyelesaikan Dungeon Fallen Shaman Camp? Tim mereka telah mencoba menyelesaikannya beberapa kali selama beberapa hari terakhir, tetapi setiap upaya berakhir dengan mereka semua musnah. Mereka hampir kehilangan semua perlengkapan dan experience mereka. Yan dengan tenang menjawab bahwa dia bisa memberikan strategi penyelesaian yang lengkap. Harganya, 2 koin perak, tidak bisa ditawar. Flying Stone tertegun. Dia tidak percaya ternyata ada panduan strategi lengkap untuk dungeon itu. Meski begitu, dia mempercayai Yan. Dia menyuruhnya menunggu sementara dia pergi meyakinkan kapten tim mereka, dan dia mencatat harga 2 koin perak. Setelah mengakhiri panggilan, Yan kembali memusatkan perhatiannya pada belati itu. Sudah waktunya untuk mengidentifikasinya. Tokoh kita kembali ke Tracktown. Dia langsung menuju ke penilai. Penilai elf itu menatapnya dan langsung bertanya item apa yang ingin dia nilai. Yan memberitahunya bahwa itu adalah sebuah belati. Dia memberitahunya biaya identifikasi adalah 10 koin tembaga. Yan sedikit terkejut. Biasanya biaya identifikasi NPC di Conviction sekitar 5% dari harga daur ulang item tersebut. Meski begitu, dia menyerahkan 10 koin tembaga itu. Penilai itu menggunakan skillnya. Beberapa saat kemudian, atribut senjata itu muncul. Itu adalah belati tanduk kualitas perunggu, level 0, dengan statistik berikut, serangan plus 18 per 5. Kekuatan, berat, 1 pon. Benda itu hanya bisa digunakan oleh Thief, tapi bisa dipakai oleh faksi manapun. Bahkan Yan pun terkejut. Menghitung statistik dasarnya, senjata ini memiliki hampir 10 poin serangan lebih banyak daripada belati biasa. Perbedaan itu saja sudah cukup untuk menempatkannya di posisi yang hampir tak terkalahkan di awal permainan. Yan sekarang memiliki senjata yang dia butuhkan. Dia juga telah mempelajari Vital Strike dan Stealth, tetapi masih ada satu hal yang kurang, yaitu kemampuan bertarung berkelanjutan. Sebagai seorang thief, pemain yang menginginkan daya tahan lebih baik dalam pertarungan biasanya memilih antara skill farmasi atau perban. Ramuan kesehatan dan eliksir sangat berguna karena bisa memulihkan kekuatan tempur dengan cepat, tetapi harganya juga sangat mahal. Namun, bagian yang terlahir kembali, menghasilkan uang bukanlah masalah. Ramuan selalu bisa dibeli nanti. Karena itu, mempelajari skill perban tempur lebih cocok untuknya. Di toko obat, dia membeli 2 ramuan pernapasan bawah air dasar. Lalu dia memprioritaskan untuk mempelajari skill perban tempur. Di Danau Rando, Yan melewati beberapa pemain yang sedang melawan monster di dekatnya.
Di alam liar, perselisihan antar pemain terjadi setiap saat. Hal-hal seperti mencuri kill seringkali memicu perkelahian, jadi dia tetap waspada. Untuk mencapai tujuannya, dia harus melewati desa nelayan sebelum memasuki Danau Rando. Membersihkan area itu biasanya membutuhkan setidaknya 1.000 pemain. Saat ini, satu-satunya cara baginya untuk melewatinya adalah dengan menggunakan stealth. Lalu sebuah pengumuman sistem tiba-tiba muncul. Guild Victorious Return mengumumkan bahwa mereka akan membersihkan area itu dalam 3 menit. Semua pemain di dekat desa nelayan diperintahkan untuk pergi secara sukarela. Sama seperti di kehidupan sebelumnya, mereka masih sombong dan mendominasi, mengandalkan kekuatan mereka untuk menindas pemain solo. Dulu, Yan bahkan pernah diburu oleh mereka selama berbulan-bulan. Tapi kali ini, dia berencana untuk membalas dendam secara perlahan. Dia mengaktifkan stealth. Dia menyelinap melewati para monster tanpa ketahuan. Akhirnya, efek stealth-nya berakhir. Tepat pada saat itu, sebuah bola api melesat ke arahnya. Pemain Purple Fire telah menyerangnya. Sistem memberitahunya bahwa dia sekarang dapat melakukan pembelaan diri yang sah selama 5 menit. Purple Fire adalah Elemental Mage level 3. Dia dengan dingin memberitahu Yan bahwa pemain solo tidak diizinkan di sini dan menyuruhnya pergi. Yan sedikit terkejut melihat anggota Guild Victorious Return. Tapi karena musuhnya sendirian, melawannya bukanlah hal yang mustahil. Saat melawan seorang mage, hanya ada 2 pilihan, segera mendekat atau lari. Tapi melarikan diri bukanlah gaya Yan. Waktu casting untuk Flame Burst sekitar 2 detik, waktu yang cukup baginya untuk mendekat. Yan menyerbu ke depan. Belatinya menghantam dada Purple Fire. 23 damage. Purple Fire terhuyung mundur. Dia dengan marah berteriak bahwa Thief ini pasti cari mati. Seluruh area ini sudah diambil alih oleh Guild Victorious Return. Lalu dia melepaskan Violent Fire Ring. Yan menerima 39 damage. Tanpa ragu, Yan meminum ramuan pemulihan instan dasar. Lalu dia dengan tenang berkata kepada Purple Fire untuk tidak berpikir bisa kabur setelah membiarkan seorang Thief mendekat. Dia menyerang lagi. 36 damage. Purple Fire segera membalas, mengayunkan tongkatnya yang diselimuti api. Dia meremehkan Yan karena hanya seorang Thief level 2. Dia menyeringai dan menyuruhnya memikirkan apa yang telah dilakukannya setelah kembali ke kota. Setelah menerima begitu banyak serangannya, seharusnya HP Yan tidak tersisa banyak. Purple Fire memperkirakan HP-nya mungkin tersisa 20. Sementara itu, dia sendiri masih memiliki 51 HP, yang berarti 1 bola api lagi sudah cukup untuk menyelesaikan pertarungan ini. Dia ingin menunjukkan kepada Yan konsekuensi dari berani menentang Guild Victorious Return. Dia mulai menyiapkan bola api lagi saat Yan menyerbu lurus ke arahnya. Yan mengencangkan cengkeramannya pada belati itu, lalu dia melepaskan Vital Strike. Purple Fire membeku tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Yan hanyalah seorang pencuri level 2, namun dia masih hidup setelah terkena bola apinya. Itu membuatnya bertanya-tanya berapa banyak sisa nyawa yang sebenarnya dimiliki Yan. Kemudian jawabannya muncul di benaknya. Pasti itu adalah ramuan pemulihan instan. Tapi itu menimbulkan pertanyaan lain. Yan hanyalah seorang pencuri solo level 2. Jadi dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli ramuan? Yan dengan tenang memberitahunya bahwa dia bisa memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu setelah kembali ke kota. Purple Fire menghilang dalam sekejap cahaya. Tongkatnya jatuh ke tanah. Yan mengambilnya. Itu adalah tongkat perunggu level 0. Menurut perkiraannya, tongkat itu bisa dijual seharga sekitar 10 koin tembaga. Namun, Yan tahu sesuatu yang lain. Pemain dari Guild Victorious Return mungkin akan segera tiba, yang berarti dia harus segera pergi, dan dia benar. Mereka muncul tak lama kemudian, sudah dalam kewaspadaan tinggi. Ada musuh di dekat danau, dan Purple Fire baru saja mati di sana. Salah satu dari mereka langsung menyarankan agar mereka mengejar pelakunya. Mereka melihat Yan, salah satu pemain melompat ke depan. Dia berteriak bahwa melarikan diri tidak akan mudah. Dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan skill pedang 1 tebasan. Tapi yang mengejutkan, Yan bergerak sangat cepat dan menghindarinya. Sambil berlari, Yan meminum ramuan pernapasan bawah air. Pengejar itu dengan cepat menyadari apa yang coba dia lakukan. Yan ingin melompat ke dalam air dan melarikan diri. Dia berteriak kepada anggota partainya untuk menghentikannya. Salah satu dari mereka menggunakan tebasan api, yang lain mengaktifkan serangan. Mereka mengoordinasikan serangan mereka. Serangan mereka hampir mengenainya, tapi Yan tiba-tiba mempercepat dan melompat langsung ke danau. Pengejar itu langsung berhenti. Tak satu pun dari mereka yang memiliki ramuan pernapasan bawah air. Tak lama, lebih banyak anggota tiba dan bertanya kemana pelakunya pergi. Mereka menjelaskan bahwa mereka gagal menangkapnya karena dia melompat ke danau dan melarikan diri. Salah satu dari mereka menebak bahwa Purple Fire sudah hidup kembali.
Dia memerintahkan seseorang untuk menanyakan nama pencuri itu kepada Purple Fire. Sesaat kemudian, mereka kembali melapor. Nama pencuri itu adalah Nie Yan. Sekarang setelah dia mengingat namanya, dia berencana untuk menangkapnya lain kali. Sementara itu, Yan sudah berada di bawah air. Dia lega akhirnya bisa melepaskan diri dari kelompok Guild Victorious Return itu. Kemudian dia melihat peti harta karun yang selama ini dia cari. Dia membukanya. Di dalamnya ada mutiara penolak air nelayan. Itu adalah item spesial yang dilengkapi dengan skill pernapasan bawah air. Setelah diaktifkan, item ini memungkinkan pengguna untuk bernapas di bawah air selama 30 menit dengan waktu tunggu 12 jam. Itu bukan item langka, tapi untuk yang saat ini itu sangat berguna. Tiba-tiba, sebuah trisula melesat ke arahnya. Yan langsung menyadari sesuatu. Di bawah air, dia pasti bukan tandingan para nelayan itu. Para nelayan itu telah diperingatkan. Dan kemudian, entah dari mana, desa suku nelayan itu meledak. Para nelayan yang mengejar Yan tiba-tiba berbalik dan bergegas pergi ke arah ledakan. Yan menyeringai. Guild Victorious Return tanpa sadar telah membantunya. Serangan mereka telah menarik semua nelayan pergi yang membuat area di sekitarnya aman. Dia terus menjelajahi bawah air dan akhirnya menemukan Pulau Jantung. Dia memutuskan untuk muncul ke permukaan. Ketika dia keluar dari air, dia melihat seseorang di dekat pantai. Yan langsung mengenalinya. Itu adalah Yao Yao. Dia adalah rekan satu timnya, seorang penyihir suci di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini setelah terlahir kembali. Dulu, cukup banyak hal yang terjadi di antara mereka. Sekarang dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pertemuan ini adalah takdir. Yao Yao terkejut melihatnya muncul dari air. Awalnya dia menjadi khawatir. 3 monster mengejarnya dan dia takut Yan mungkin akan menyerangnya juga. Tapi sebaliknya, Yan bergegas maju dan menggunakan serangan vital pada salah satu monster. Yao Yao segera menindaklanjuti dengan penghakiman suci. Mereka berdua bekerja sama. Tak lama, monster-monster itu berhasil dikalahkan. Dia berterima kasih atas bantuannya. Yan hanya berkata itu bukan apa-apa dan memperkenalkan dirinya. Ketika dia mendengar namanya, dia membeku sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia mungkin Yan yang sama yang dia kenal. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Caca. Karena dia telah membantunya, dia menyarankan untuk saling menambahkan sebagai teman agar dia bisa membalasnya nanti. Yan menerima dan menambahkannya. Dia kemudian bertanya apa yang sedang dilakukannya di Pulau Lockhart. Dia menduga dia mungkin ada di sana untuk menyelesaikan misi. Dia menjelaskan bahwa dia perlu berburu laba-laba air untuk mengumpulkan kantung air. Yan menjawab bahwa dia juga di sini untuk mencari laba-laba air, tetapi misinya membutuhkan sutra halus. Dia menyarankan agar mereka membentuk tim dan grinding bersama. Dia langsung setuju. Faktanya, dia bahkan memberinya beberapa sutra halus yang baru saja dia dapatkan dari laba-laba air yang dia bunuh sebelumnya. Sistem memberitahu Yan bahwa dia telah menukar 12 item dengannya. Dia tahu barang-barang itu bernilai sekitar 36 koin tembaga, tapi Caca tidak peduli dengan uangnya. Dia merasa bahwa pengalaman yang hilang setelah mati sebelumnya jauh lebih berharga daripada 36 koin tembaga. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki misi yang membutuhkan sutra halus, jadi menyimpannya tidak ada gunanya. Yan menerima barang-barang itu dengan penuh terima kasih. Tiba-tiba, pemimpin laba-laba air muncul. Sistem memberitahu mereka bahwa mereka telah membentuk sebuah party. Yan menyerbu ke depan dan menggunakan serangan vital. Caca mendukungnya dengan penghakiman suci. Bersama-sama mereka menghasilkan 70 kerusakan. Monster itu berbalik dan menyerangnya. Yan berteriak menyuruhnya melompat. Dia akan menarik agro monster itu, memberinya kesempatan untuk menyerang dengan aman. Yan menembakkan panah otomatisnya ke laba-laba itu. Caca mengikuti rencananya dan merapalkan Holy Judgment dan Holy Strike. Pengurangan 70 damage lainnya muncul. Setelah pertarungan singkat, mereka berhasil mengalahkan pemimpin laba-laba air. Dalam hati, dia merasa aneh. Koordinasi mereka sangat mulus. Bahkan monster pemimpin yang kuat tiba-tiba terasa mudah untuk ditangani. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Terlebih lagi, ini jelas pertama kalinya mereka bertemu, tetapi kerja sama tim mereka terasa alami, seolah-olah mereka sudah lama bertarung bersama. Yan memperhatikan bahwa dia telah menatapnya. Dia bertanya padanya ada apa. Dia dengan cepat menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Kemudian dia mengakui bahwa keterampilannya sangat mengesankan. Karena itu, dia penasaran mengapa orang sepertinya grinding monster sendirian. Yan hanya menjawab bahwa dia sudah terbiasa sendirian. Karena dia bermain solo, dia memberinya tawaran. Kelompoknya saat ini sedang mempersiapkan panduan untuk hutan tren di kota Trek, dan dia bertanya apakah dia ingin bergabung dengan mereka. Yan bertanya pada Caca berapa banyak shield warrior yang dimiliki timnya, beserta defense dan health point mereka.
Hutan Trient adalah dungeon level 3 dan bosnya, Raja Trient, adalah monster sub-elite. Jika Shield Warrior mereka tidak memiliki defense yang cukup, menyelesaikan dungeon akan hampir mustahil. Dia menjawab bahwa mereka memiliki 2 Shield Warrior, masing-masing dengan 53 defense dan 230 health point. Yan mengangguk dan berkata itu sudah mendekati tapi masih berisiko. Raja Trient memiliki peluang 2% untuk melancarkan critical hit, dan jika defense seorang Shield Warrior tidak setidaknya 10 poin, mereka bisa dengan mudah mati dalam satu serangan. Selain itu, penyembuhan dari Priest harus mengimbangi dengan sempurna. Caca terkejut mendengar bahwa Raja Trient bisa melancarkan critical hit. Dia belum pernah mendengar ada yang menyebutkan itu sebelumnya. Karena penasaran, dia bertanya pada Yan bagaimana dia bisa tahu hal seperti itu. Tapi tim mereka sudah mempersiapkan dungeon ini selama beberapa hari, jadi mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan. Untuk meningkatkan defense mereka menjadi 60 poin, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 set perlengkapan pertahanan perunggu yang sangat sulit didapat. Yan memberitahunya ada cara lain. Dia bertanya apa itu? Yan dengan tenang menjawab bahwa solusinya sederhana. Biarkan dia memimpin timnya. Caca mengakui bahwa dia percaya pada kekuatannya, tetapi meyakinkan anggota tim lainnya mungkin tidak akan mudah. Tetap saja, dia berjanji akan mencoba yang terbaik. Setelah itu, Yan memutuskan untuk memeriksa apa yang dijatuhkan oleh bos. Ketika item itu muncul, Caca membantunya menilainya. Yan terkejut bahwa dia sudah mempelajari skill appraisal. Item itu ternyata adalah sarung tangan sutra halus, tingkat perunggu, bisa digunakan dari level and all. Item itu memiliki tambahan 2 defense, tambahan 3 magic, dan beratnya 1 pon. Item itu bisa digunakan oleh para mage dari faksi manapun. Itu jelas merupakan item yang sempurna untuknya. Jadi Yan memberikannya padanya. Dia tampak terkejut dan bertanya, "Bagaimana denganmu?" Yan menunjukkan padanya item yang dia simpan. Salah satunya adalah sepotong sutra halus langka yang dijatuhkan oleh bos, dan yang lainnya adalah buku skill thief yang disebut Assassinate. Dia memberitahunya bahwa dia hanya akan mengambil kedua item itu. Dia tersenyum dan berkata itu adil. Lagi pula, dia masih mendapatkan hasil yang cukup bagus. Jadi dia dengan senang hati menerima sarung tangan sutra halus itu. Tepat pada saat itu, sistem mengumumkan bahwa server game akan ditutup dalam 3 menit, dan semua pemain disarankan untuk log off. Karena server akan ditutup, Caca memberitahunya bahwa mereka akan bertemu lagi lain kali. Yan melambaikan tangan untuk berpisah. Lalu dia juga log off. Untuk saat ini, perjalanan leveling dan conviction-nya telah berakhir. Kembali ke dunia nyata. Pahlawan kita melepas helmnya. Hari sudah pagi di hari kedua. Meskipun kemajuannya dalam conviction terhenti, dia tahu tubuh aslinya juga perlu menjadi lebih kuat. Cao Shu pasti akan memiliki banyak pengawal di sekelilingnya di masa depan. Yan tidak bisa terus-terusan lemah dan pasif, jadi dia pergi keluar dan hampir tertabrak truk. Dia jatuh terlentang ke tanah. Seseorang di dekatnya bergegas menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Yan mendongak. Itu adalah Ziyao. Dia terkejut melihatnya. Tapi bukannya menyapanya, dia langsung memarahinya karena ceroboh dan menunjukkan bahwa dia berdarah. Dia bergegas ke mobilnya untuk mengambil kotak P3K. Yao adalah teman sebangkunya dan juga orang yang paling dia sesali dari kehidupan masa lalunya. Karena kepribadiannya yang pemalu, dia tidak pernah berhasil menyatakan perasaannya padanya. Dan pada akhirnya, karena dia terhubung dengannya, dia menjadi target grup keuangan Century milik Shu dan akhirnya menderita penyakit mental yang parah. Dia membalut lukanya sambil memarahinya, menyuruhnya berhenti bertindak begitu sembrono sepanjang waktu. Dia mencondongkan tubuh terlalu dekat dan ketika dia menatapnya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dengan gugup, dia bertanya apakah dia mendengarkan apa yang dia katakan. Yan menjawab bahwa dia mendengarnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia memikirkan hal yang sama yang dia pikirkan di masa lalu. Dia masih sama imutnya. Dia berpaling dan berkata bahwa tidak ada yang mau repot-repot mengurusnya, lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sambil mengemudi pergi, dia bertanya-tanya apakah Yan benar-benar orang yang sama dengan yang dia temui di game, tetapi satu hal yang jelas. Dia telah sedikit berubah. Dia tampak lebih percaya diri sekarang, sama seperti orang yang dia kenal di dalam game. Sementara itu, Yan merasa senang melihatnya lagi. Tapi dia tahu si gila Shu pada akhirnya akan menghancurkan segalanya dalam hidupnya lagi. Kali ini, dia berencana untuk membangun fondasinya lebih awal. Hanya dengan melakukan itu, dia bisa mengubah nasib kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Tang Yao. Tang Yao bertanya di mana dia selama ini karena tidak ada kabar tentangnya selama 2 hari. Dia menyuruh Yan untuk segera datang. Yan merasa lega mengetahui bahwa Tang Yao masih hidup. Tang Yao adalah sahabatnya.
Di kehidupan sebelumnya, ketika Yan jatuh ke dalam jurang, Tang Yao diam-diam mendukungnya sambil mengambil risiko ketahuan oleh Shu, yang membuat hidup Yan jauh lebih mudah. Tapi Tang Yao punya kebiasaan buruk mengejar wanita. Di kehidupan sebelumnya, dia berkelahi dengan seseorang di bar karena cemburu. Sayangnya, orang itu ternyata adalah orang penting dengan kekuatan yang menakutkan. Tang Yao dipukuli sampai mati dan dibuang di gang gelap. Tapi di kehidupan ini, Yan bersumpah dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Akhirnya, mereka bertemu. Yao merangkul bahu Yan dan tertawa, mengatakan dia akhirnya menangkap bocah ini. Lalu dia memberitahunya bahwa game baru Conviction sedang heboh di mana-mana. Dia bertanya apakah Yan memainkannya. Yan menjawab bahwa dia baru saja mencapai level 2. Yao menyeringai dan berkata itu sudah cukup bagus. Lalu dia menyeret Yan ke bar PK dan membual bahwa dia sendiri adalah Arcane Mage level 3. Bar PK pada dasarnya adalah klub hiburan game. Pemain bisa masuk dengan karakter mereka sendiri dan bertarung satu sama lain dalam pembunuhan pemain yang kompetitif. Tapi tidak seperti game aslinya, pertarungan ini tidak memengaruhi progres. Namun, karena ini masih pembunuhan pemain, taruhan tidak bisa dihindari. Kebanyakan taruhan adalah peralatan dari game, terkadang uang. Dan Yao sangat suka berjudi, meskipun dia hampir selalu kalah. Wei Kai melihat Yao dan langsung tertawa, bertanya apakah dia datang untuk menyumbang uang lagi. Yao mendengus dan berkata, mereka masih belum tahu siapa yang akan membayar. Lalu Kai memperhatikan Yan berdiri di sampingnya. Dia menyeringai dan bertanya apakah pukulan dari waktu lalu belum cukup baginya. Yao menepuk bahu Yan dan dengan percaya diri berkata bahwa selama Yan bersamanya, orang-orang itu tidak akan berani melakukan apa-apa. Kai menyipitkan matanya. Yan terlihat anehnya tenang hari ini. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi yang tiba-tiba membuat orang ini begitu berani. Yan menyuruhnya berhenti membuang-buang waktu dan segera memulainya. Dia memasang taruhan 200 per ronde. Kai langsung menerima dan memakai helm. Pertandingan dimulai. Yao Arcane Mage level 3 melawan Kai, Berserker level 3. Yan langsung tahu hasilnya tidak akan bagus. Seorang Berserker level 3 sudah mempelajari Charge, yang merupakan berita buruk bagi Arcane Mage. Selain itu, medannya benar-benar datar. Tanpa rintangan, menghindar hampir mustahil bagi seorang mage yang rapuh. Dalam pikiran Yan, Yao pasti akan kalah. Seseorang di dekatnya tiba-tiba berbicara pada Yan dan menyuruhnya tidak usah menonton. Yao jelas akan kalah. Sebaliknya, dia menyarankan agar Yan bermain satu ronde dengannya. Yan setuju, tapi hanya untuk satu ronde. Dan dia menambahkan bahwa dia tidak tertarik jika taruhannya terlalu kecil. Pria itu mengerutkan kening, jelas kesal. Dia menyuruh Yan berhenti bersikap sombong. Lalu dia menyatakan akan memberinya pelajaran dan membual bahwa dia punya 700, jadi sebaiknya mereka bermain satu pertandingan. Maka pertandingan pun diatur. Yan, Wind Thief level 2 melawan Si Feng, Ranger level 2. Mereka masuk ke medan pertempuran. Itu adalah hutan bambu. Saat pertandingan dimulai, keduanya mengaktifkan stealth. Begitu saja, kedua pemain menghilang. Feng diam-diam memanjat ke dahan bambu. Dia bergumam bahwa Yan terlalu sombong, jadi dia akan membuatnya membayarnya. Tapi sekeras apapun dia mencari, dia tidak bisa menemukan di mana anak itu bersembunyi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yan sudah memperkirakan Feng akan mengambil posisi tinggi. Dengan pengalaman 10 tahun sebagai thief, menyembunyikan kehadirannya sudah lama menjadi kebiasaan. Sesaat kemudian, Yan muncul tepat di belakangnya. Belatinya berkilat, bilahnya menusuk lurus ke leher Feng, langsung menurunkan HP-nya dari 110 menjadi 70. Feng sangat terkejut. Dia tidak tahu kapan Yan berada di belakangnya. Panik, dia mencoba menebas ke belakang, tapi Yan sudah menjauh. Lalu dia dengan tenang berkata bahwa pertandingan sudah selesai. Dia mengaktifkan Vital Strike dan angka kerusakan muncul. -70. Feng mati di dalam game. Semua orang di sekitar mereka terkejut karena pertandingan berakhir begitu cepat. Mereka tidak percaya Feng kalah secepat itu. Bagian, mengalahkan Ranger pemula level 2 lebih terasa seperti penindasan daripada pertarungan sungguhan. Feng duduk di sana dengan bingung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Yan hanya melakukan beberapa gerakan sederhana, namun dia mengenai titik vital dengan sempurna. Itu adalah pembunuhan satu pukulan yang bersih. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan Yan menjadi begitu tegas. Bagaimanapun, ini adalah Yan yang sama, yang dulu diam dan menelan amarahnya. Sulit membayangkan pemain seperti itu melakukan gerakan seperti itu. Yan menoleh ke Yao dan bertanya bagaimana pertandingannya. Yao menghela napas dan berkata, dia kalah 2 ronde dan Satyo 200. Dia mengeluh bahwa Kai telah mempelajari skill Berserker Anti-Magic Aura yang sepenuhnya menandingi Arcane Mage-nya. Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Anti-Magic Aura hanya mengurangi sedikit kerusakan sihir, jadi tidak seseram yang Yao kira.
Selama dia mengatur waktu pelepasan mantranya dengan benar, melawan berserker sebenarnya sederhana. Yao mengakui bahwa waktunya sangat buruk. Semua skillnya masuk cooldown, dan saat Kai menutup jarak, dia langsung terbunuh. Yao menatapnya dengan terkejut. Entah bagaimana temannya tiba-tiba tahu banyak tentang game. Dia bertanya pada Yan dari mana dia mempelajari semua itu. Bukannya menjawab, Yan hanya melambaikan uang tunai yang baru saja dia menangkan di depannya. Mata Yao terbelalak kaget. Salah satu pria di dekatnya merasa kesal dan bertanya mengapa Yan bersikap begitu sombong. Dia maju, berencana memukul Yan karena berani memenangkan uang mereka. Dia ingin memberinya pelajaran, tetapi Yan menyambar tangannya dan membantingnya langsung ke tanah. Di kehidupan sebelumnya, Yan telah melatih tubuhnya untuk situasi seperti ini agar bisa menghadapi Shu. Yao menatap tak percaya. Dia bertanya-tanya kapan Yan tiba-tiba menjadi sekuat ini. Fang dengan cepat menyadari mereka tidak boleh memprovokasi Yan lagi. Orang ini jelas tidak mudah dihadapi. Kai juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Yan benar-benar berbeda dari orang yang dia ingat. Beberapa teman mereka akan melompat untuk membantu, tetapi Kai menghentikan mereka. Bahkan dia tidak percaya Yan baru saja mengalahkan salah satu bawahannya dengan begitu mudah. Yan dengan santai berkata bahwa dia baru saja bermain satu ronde dengan Feng, tapi sejujurnya, orang itu sedikit lemah. Kai menyipitkan matanya dan mengundang Yan untuk bermain satu ronde dengannya. Yan berkata dia tidak masalah dengan itu, tapi tidak jika taruhannya terlalu kecil. Kai menyeringai dan menawarkan 10.000 per ronde, mengatakan dia punya total 3.000. Yao terkejut. Kai adalah berserker level 3, sementara Yan hanya Wind Thief level 2. Yan dengan tenang menaikkan taruhan, 3.000 per ronde. Kai tertawa dan berkata dia sama sekali tidak masalah dengan itu. Bagaimanapun dia tidak percaya seorang Wind Thief level 2 bisa membalikan langit. Yao dengan cepat menarik Yan dan bertanya, apakah dia sudah gila? Apa dia punya uang sebanyak itu? Yan menjawab dengan jujur, tidak. Jadi Yao tidak punya pilihan selain meminjamkannya. Dia bahkan bercanda kalau terjadi sesuatu, dia siap mempertaruhkan nyawanya bersama dengannya. Tak lama kemudian mereka masuk ke dalam game. Pertandingan dimulai. Yan melawan Kai. Mereka muncul di lapangan terbuka yang luas, saling berhadapan. Yao mengerutkan kening saat melihat medannya. Bertarung di tanah datar adalah kabar buruk bagi pencuri yang mengandalkan penyembunyian diri. Kai bahkan menawarkan untuk mengganti medan jika Yan merasa itu tidak adil. Yan hanya menggelengkan kepala dan berkata tidak perlu. Lalu dia mengaktifkan mode siluman dan menghilang. Kai melihat sekeliling dengan hati-hati, tapi dia sama sekali tidak tahu kemana Yan pergi. Yan tahu gumpalan rumput bisa dengan mudah mengekspos posisi seorang pencuri. Kai pasti akan menilai pergerakannya dengan melihat rumput, jadi Yan butuh sesuatu yang lain untuk menutupi jejaknya. Angin. Kai tiba-tiba menyadari angin bertiup kencang di sekitarnya. Ekspresinya menjadi serius. Kehilangan jejak pencuri seperti ini bukanlah pertanda baik. Dia mengayunkan pedangnya dengan hati-hati di sekelilingnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pencuri menggunakan mode siluman dengan tingkat kontrol seperti ini. Rumput yang seharusnya mengekspos pergerakan Yan malah digunakan untuk membingungkannya. Angin tiba-tiba berhenti. Yan tetap diam menunggu hembusan angin berikutnya. Saat angin kembali berhembus, saat itulah dia akan menyerang. Kai mengira bocah itu pasti bergerak sangat lambat dalam mode siluman untuk menghindari celah. Berdasarkan pergerakan rumput, dia yakin Yan seharusnya ada di suatu tempat di depannya. Lalu angin tiba-tiba berhembus di sampingnya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah serangan tajam mendarat di belakang lehernya. HP-nya turun dari 165 menjadi 130. Kai berputar dan mengayunkan pedang besarnya dengan liar. Dia tidak percaya bocah itu berhasil menyelinap di belakangnya. Dia segera mengeluarkan jurus tebasan angin puyuh, tapi Yan sudah tahu sesuatu yang penting. Setelah menggunakan pedang besar dan tebasan angin puyuh, akan selalu ada animasi ayunan balik sekitar 1 detik, dan 1 detik itulah kunci kemenangannya. Tapi si bodoh ini tidak mengenai apa-apa. Dia meleset. Yan memanfaatkan waktu yang tepat dan mengaktifkan serangan vital. Semua orang yang menonton pertandingan itu terkejut. Angka kerusakan muncul, -96. HP Kai langsung anjlok ke 34 dari 165. Dengan marah, dia membalas dengan tebasan api. Pedang raksasanya terbakar saat dia menerjang ke arah Yan, sambil berteriak agar dia mati. Yao berteriak pada Yan untuk menghindar. Cepat! Yan sudah menduganya. Kai akan menggunakan tebasan api untuk mendorongnya mundur dan mengatur ulang jarak. Tapi sebagai seorang pencuri, jarak dekat adalah keuntungannya. Bar kesehatannya masih dalam kondisi baik. Bahkan jika dia menahan serangan itu, dia tidak boleh kehilangan jarak ini. -56 kerusakan. Wajah Kai menjadi muram. Bocah ini benar-benar menahan jurusnya.
Dia berdecak dan menyebutnya sombong. Dia segera melanjutkan dengan satu tebasan. Pedangnya mendarat lagi dan setelah itu dia menerjang ke depan. Wajah Yao menjadi pucat. Serbu. Jurus itu punya efek pingsan singkat. Jika Yan tertangkap, tamatlah riwayatnya. Salah satu anak buah Kai mengejeknya, mengatakan Yan hanya berpura-pura menjadi jagoan, menerima serangan seolah-olah hanya untuk pamer. Lalu mereka membeku. Yan menghindarinya dari jarak sangat dekat. Jangkauan serbuannya sudah sampai tapi tidak lebih jauh dari belati. Dan saat Yan melihat celah, dia sudah tahu. Inilah saatnya. Dia menebas. Darah menyembur dari leher Kai. Kekuatan itu membuatnya terbang ke belakang. HP Kai turun menjadi 0. Seperti yang diduga Yan, dia masih terkena serbuan itu, tapi dia menyerang lebih dulu. Minus 40 kerusakan. Tidak masalah. Sistem mengumumkan hasilnya. Yan menang. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Level 2. Baru saja mengalahkan Berserker level 3. Anak buah Kai benar-benar tertegun. Bagaimana bocah ini tahu jangkauan pasti dari jurus seorang Berserker? Bagaimana dia bisa membaca semuanya dengan begitu sempurna? Kai sendiri tidak bisa menerimanya. Dia kalah. Yao bergegas menghampiri, memujinya karena mengalahkan seseorang di atas levelnya, tapi Yan hanya menepisnya dan berkata itu hanya kebetulan. Yao tidak yakin. Malah, ini membuktikan Yan tahu terlalu banyak tentang Conviction. Jadi dia langsung memintanya untuk mengajarinya cara bermain Arcane Mage. Yan setuju tanpa ragu-ragu. Lalu Kai dan kelompoknya berjalan mendekat. Yao menegang, bertanya ada apa, berharap dia tidak akan mengingkari janjinya. Tapi Kai hanya mengakui kekalahannya, telak. Dia berkata dia menyerah dan jika mereka punya waktu, mereka bisa mampir ke barnya. Lalu mereka pergi. Salah satu anak buahnya bertanya mengapa dia begitu sopan pada Yan. Kai berkata, jangan hanya melihat masa kini, lihatlah masa depan. Anak itu telah banyak berubah dan dia mungkin akan meroket sebentar lagi. Lebih baik jangan menjadikannya musuh. Yan memberitahu Yao bahwa mereka juga harus pergi. Dia menghasilkan banyak uang hari ini jadi dia akan mentraktirnya. Untuk pelajaran Arcane Mage, mereka akan mengurusnya malam ini di dalam game. Malam tiba. Yan mulai berolahraga. Tubuhnya dalam kondisi prima. Bahkan dia harus mengakui, memiliki tubuh muda seperti ini terasa sangat menyenangkan. Setelah selesai, saatnya masuk ke Conviction. Sesuai kesepakatan, dia masih harus menyelesaikan hutan Trant bersama tim Caca. Dia memakai helmnya dan memasuki permainan. Dia muncul kembali di dalam Conviction. Notifikasi langsung muncul. Pemain Z telah mengirim permintaan pertemanan dan pemain Flying Stone telah menyetor 1 koin perak ke penyimpanannya, mengatakan panduan yang Yan berikan benar-benar berhasil. Mereka sudah membersihkan kamp dukun yang jatuh dan koin sisanya ditinggalkan untuknya. Dia juga bertanya apakah Yan punya panduan untuk rawa lumpur Aukmat karena dia sangat membutuhkannya. Yan menerima permintaan Z karena itu adalah Yao. Dan karena dia sudah di sini, dia memutuskan untuk membawanya serta dalam penjelajahan hutan Trant. Sedangkan untuk panduan rawa lumpur Aukmat, dia tidak bisa terus-menerus menjual panduan. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Lebih baik menunggu sampai mereka gagal beberapa kali, baru menjualnya dengan harga lebih tinggi. Setelah mengurus itu, Yan beralih ke hal lain, sebuah quest tersembunyi. Di dekatnya, dia melihat seorang pria sedang memancing. Saat dia mendekat, dia mengenalinya, Tabib Blevins. Saat dia mendekat, quest tersembunyi itu terpicu. Blevins bertanya berapa banyak sutra halus yang telah dia kumpulkan. Yan menyerahkan 30. Blevins berterima kasih atas kemurahan hatinya. Sebagai hadiah, dia memberinya kembali 30 potong sutra dan menawarkan untuk mengajarinya sebuah keahlian. Sistem memberinya petunjuk, pelajari perban tempur tingkat menengah. Inilah yang dicari oleh Yan. Dia menerimanya. Dengan perban tempur tingkat menengah, dia bisa membuat dan menggunakan perban yang lebih baik. Masing-masing membutuhkan 10 sutra dan memulihkan 20 HP. Waktu castingnya 10 detik, tapi bisa diinterupsi setelah 3 detik. Bahkan bisa digunakan pada rekan satu tim. Dengan itu, quest tersembunyi Komisi Tabib Blevins sekarang selesai 20%. Yan mengerutkan kening. Hanya 20%? Dia pikir menyerahkan sutra akan menyelesaikannya. Lalu dia sadar, ini mungkin sebuah quest berantai. Blevins mengonfirmasinya. 30 sutra tidak cukup, dia butuh lebih banyak. Dia meminta Yan untuk mengumpulkan sutra halus tambahan, lalu sebuah pesan muncul. Caca. Dia bilang tim sudah siap dan menyuruhnya untuk bergegas. Yan menjawab bahwa dia sedang dalam perjalanan. Mengenai quest berantai dan memimpin tim Caca melewati hutan Trant, keduanya membutuhkan ketelitian. Jadi sebelum hal lain, dia memutuskan untuk mencari permata Featherfall di dalam hutan. Di titik teleportasi Tracktown, Zaz sudah menunggu. Yan telah berjanji untuk membawanya melewati dungeon, dan dia mulai bertanya-tanya di mana Yan.
Saat itu juga, Yan muncul. Dia menyuruh Z untuk mengikutinya. Dia akan membawanya untuk mengalahkan Raja Treant. Kemudian kelompok lain tiba. Caca melambai pada Yan. Di sampingnya berdiri Yulan. Mata Z berbinar saat melihat mereka. Dua wanita cantik. Tidak buruk sama sekali. Dia menyikut Yan, bertanya kapan dia bertemu dengan mereka. Caca menyela, mengatakan dia telah berusaha keras untuk meyakinkan Lan agar bergabung. Jadi lebih baik Yan tidak mempermalukan mereka. Chen Bo, seorang pencuri angin, tidak terlihat senang. Yulan menyapa Yan. Dia bertanya apakah dia pencuri angin yang disebutkan Caca yang bisa memimpin mereka melewati hutan Trant. Dalam benaknya, dia menilainya, tenang, mantap, tidak terburu-buru. Dia memiliki aura seseorang yang berpengalaman. Yan menjawab dengan sederhana. Dia 100% yakin bisa menyelesaikan dungeon, tapi sebelum mereka mulai, dia ingin memperjelas satu hal. Dia akan menjadi kapten tim, dan semua orang harus mengikuti perintahnya. Kelompok itu tidak menyukainya. Chen Bo langsung menanyainya. Kenapa mereka harus mendengarkannya? Bagaimana jika dia sebenarnya tidak tahu apa-apa dan membuat mereka semua mati? Yulan memarahi Bo, mengingatkannya bahwa mereka sudah menyetujui ini sebelumnya. Dia bertanya akal-akalan apa yang sedang coba dia lakukan sekarang. Bo tidak percaya dia membela orang luar. Dia meminta maaf kepada Yan atas namanya dan menyuruhnya untuk melanjutkan dan membuat tim. Dia akan meminta semua orang untuk bergabung dengannya. Karena itu sudah diselesaikan, Yan memperjelas, dia harus mengikuti perintahnya tanpa terkecuali. Jika ada yang punya keluhan, mereka bisa menyelesaikannya dengannya setelah itu. Jika mereka tidak suka, mereka bebas untuk pergi. Tapi jika ada yang mencoba sesuatu selama penjelajahan atau menyebabkan semua mati, dia tidak akan menahan diri. Dia membuat tim. Lan, Caca, Z, dan Mineral Water bergabung. Lan menyatakan bahwa mulai saat ini, perintah Yan juga perintahnya. Siapapun yang mencoba bermain curang di belakang layar tidak akan lagi punya tempat di timnya. Bo bergabung dengan ekspresi muram. Yan menyatakan tujuan mereka menyelesaikan dungeon hutan Trent. Selain dia dan Z, semua orang berada di pihak yang sama. Bahkan jika mereka tidak menyukainya, tidak perlu menyabotase tim dan mengambil risiko semua mati. Dia menambahkan bahwa jika ada kesalahan yang terjadi karena perintahnya, dia akan memberi mereka kompensasi 10 koin perak. Itu mengejutkan semua orang. Lan mencondongkan tubuh ke arah Caca dan diam-diam bertanya di mana dia menemukan orang ini. Kepercayaan diri dan keberaniannya membuatnya berpikir mungkin mereka benar-benar bisa menyelesaikannya. Caca hanya tersenyum dan berkata, Yan pasti bisa melakukannya. Yan kemudian meminta semua orang memperkenalkan diri beserta statistik mereka. Dia mulai dengan para prajurit perisai. Boiled Water maju pertama. Prajurit perisai, 61 pertahanan, 230 HP, 27 serangan. Tank utama. Berikutnya adalah Boiling Water Dumplings yang juga dipanggil Dumplings, seorang shield warrior lainnya. 51 pertahanan, 190 HP, 28 serangan. Lalu Blazing Flame, seorang fire mage dengan 32 kerusakan sihir. Lalu Pumpkin dan sisanya menyusul. Setelah itu, Yan memberikan perintah pertamanya. Boiled Water diminta membeli ramuan kecepatan. Pumpkin diminta mengambil ramuan kekuatan. Mereka tertegun. Ramuan-ramuan itu tidak murah. Harganya puluhan koin tembaga per botol. Beberapa dari mereka ragu, mengatakan biayanya terlalu tinggi. Bahkan jika mereka menyelesaikan hutan Trent, tidak ada jaminan mereka akan balik modal. Bo mencibir. Dia pikir Yan benar-benar punya keahlian. Tapi ini, membeli ramuan sebanyak itu, bahkan sebagai pemimpin, tidak mungkin dia bisa menyelesaikan dungeon seperti ini. Z langsung membalas. Dia bilang Bo terlalu banyak bicara omong kosong. Kedengarannya dia tidak mampu membeli ramuan itu. Jika dia tidak punya uang, dia bisa meminjamkannya. Bo membentak, bertanya apa maksudnya. Z menjawab dengan datar. Maksudnya ya dia. Caca mendecakkan lidahnya. Dia bertanya pada Yan apakah untuk menyelesaikan tingkat kesulitan normal. Hutan Trent benar-benar membutuhkan ramuan sebanyak ini. Dia juga khawatir mereka mungkin tidak akan balik modal. Yan hanya berkata dia akan segera mengerti. Menyuruh mereka membeli ramuan jelas bukan hal yang sia-sia, karena yang akan dia selesaikan bukanlah tingkat kesulitan normal. Itu adalah tingkat tertinggi, tingkat kesulitan ahli. Lan memerintahkan semua orang untuk membeli ramuan persis seperti yang diperintahkan Yan. Tidak ada yang membantah lagi. Mereka semua menurut. Setelah semua orang selesai membeli dan tim sudah lengkap, mereka berangkat. Mereka tiba di sebuah tempat terbuka di hutan dengan batu aneh di tengahnya. Yan menyuruh mereka tetap di tempat sementara dia membuka dungeon. Dia melangkah maju, meletakkan tangannya di atas batu, dan mulai mengucapkan mantra. Di depan pepohonan hutan kuno, kau menemukan tulisan kuno terukir di sebuah batu raksasa yang aneh.
Mereka yang melewati hutan menyerap embun dari cahaya fajar pertama. Siulan gembala menggema di hutan, membangunkan jiwa-jiwa pohon yang tertidur dari zaman kuno. Pengintai dari tetua Greenland melaporkan jejak Dark Elf di hutan, dan kau bergumam sendiri, Dark Elf sialan ini, kenapa mereka tidak berhenti saja? Saat mantra berakhir, sistem memintanya memilih tingkat kesulitan untuk dungeon hutan. Mudah, normal, sulit, master, atau ahli. Dan, tentu saja, Yan memilih ahli. Sebuah lingkaran sihir langsung terbentuk di bawah kaki mereka. Detik berikutnya mereka berada di dalam hutan Trent. Sebuah notifikasi muncul, tingkat kesulitan ahli. Tim itu membeku. Kepanikan langsung menyebar. Beberapa dari mereka berdoa semoga Yan salah klik. Tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan ini. Tapi Lan tidak berpikir begitu. Seseorang seperti Yan tidak akan membuat kesalahan pemula, yang berarti dia merencanakan ini dari awal. Bo meledak marah. Dia menuduh Yan mencoba membuat mereka terbunuh. Dia menuntut untuk tahu apa salah mereka hingga pantas menerima ini, memaksa mereka ke tingkat ahli hanya untuk menghabisi tim dan membuat mereka kehilangan pengalaman. Yan bahkan tidak bereaksi. Dia hanya berkata, jika kau tidak puas, pergilah. Caca turun tangan. Dia mengingatkan Bo bahwa Yan adalah tamunya. Jika dia punya masalah, dia harus mengatakannya langsung daripada terus-menerus mengincarnya. Bo panik dan langsung menyangkalnya. Tapi di dalam hati, dia sangat marah. Dia tidak bisa menerima bahwa dia memihak orang luar. Yan berbicara dengan tenang. Tingkat kesulitan ahli tidak serumit itu. Monster-monsternya hanya punya HP 30% lebih banyak. Shield Warrior hanya perlu pertahanan yang sedikit lebih baik. Para mage perlu menghasilkan kerusakan lebih besar. Hanya itu saja. Sedangkan untuk bosnya, Raja Trent, ada beberapa perubahan, tapi dia akan menjelaskannya saat mereka sampai di sana. Lan mendengarkan dengan saksama. Dia membuatnya terdengar sederhana, tapi di dalam dungeon, perbedaan 1% saja bisa menyebabkan tim musnah. Dan ini adalah selisih 30%. Dari mana datangnya kepercayaan dirinya? Caca bertanya langsung padanya, apakah dia yakin? Yan berkata, itu tidak akan menjadi masalah. Bo tetap diam kali ini, tapi dia mengamati dengan cermat. Dia ingin melihat bagaimana orang ini berencana menyelesaikan dungeon ahli. Tim bergerak lebih jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba, tanaman merambat mulai bergerak. Yan segera memperingatkan mereka. Mereka memasuki jangkauan serangan trans. Tanaman merambat akan menyerang dengan cepat. Semua orang harus menyebar. Sebagian besar dari mereka bereaksi seketika. Satu orang tidak. Bo. Tanaman merambat itu melesat keluar, melilitnya, dan membantingnya ke tanah. Semua orang menegang. Bo sedang diseret. Dia panik dan berteriak minta tolong, bahkan memanggil Yan. Kapten Nirvana Flame, tolong aku. Bo diseret pergi sambil berteriak minta tolong. Yan bereaksi seketika. Dia memerintahkan boiled water dan dumplings untuk menyerang dari kanan. Lalu dia menyuruh para paladin membentuk dinding manusia, sementara para mage melepaskan kekuatan penuh. Mereka bergerak tanpa ragu-ragu. Para tank menahan cabang-cabang treant itu. Para penyihir menembakkan serangan dari berbagai elemen. HP treant itu turun. Seseorang memotong sulur dan Bo jatuh ke tanah. Bo mengamuk. Dia menuduh Yan melakukannya dengan sengaja. Dia mengklaim Yan telah melihat treant itu dan tidak memperingatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa tetap begitu tenang dalam situasi itu? Yan tidak gentar. Dia menyuruhnya untuk memeriksa faktanya. Mereka melihat treant itu pada saat yang bersamaan. Bahkan para prajurit perisai pun menghindarinya. Tapi dia, seorang thief, tidak bisa. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Bo memainkan kelas itu. Z menambahkan bensin ke dalam api. Dia bilang menyalahkan orang lain karena kurangnya kemampuanmu sendiri itu benar-benar lucu. Kalau begini terus, bahkan thief acak dari jalanan mungkin akan tampil lebih baik. Wajah Bo memerah. Lan turun tangan dan menyuruhnya berhenti. Dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri. Mendengar itu, Bo tidak percaya Lan juga memihak mereka. Yan menyela. Cukup bicaranya. Mereka harus terus bergerak. Hutan treant penuh dengan jebakan yang ditinggalkan oleh para Dark Elf. Dia akan membersihkan jalan sendirian, dan sepanjang jalan, Bo bisa melihat dan belajar bagaimana seorang thief sejati bermain. Mereka terus maju dengan Yan memimpin. Seseorang tiba-tiba meneriakkan peringatan, ada batang pohon tumbang di depan. Yan bereaksi seketika, berkelit melewatinya dengan mudah. Dia tidak melambat. Jebakan lain terpicu, sebuah jaring jatuh dari atas. Yan memotongnya dengan bersih dalam satu gerakan. Z tertegun. Dia tidak menyangka permainan thief Yan akan selancar ini. Lan mengangguk terkesan. Gerakannya tajam dan efisien. Kecepatan membersihkan jebakannya berada di level yang berbeda. Bo mencibir, mengatakan itu bukan hal yang istimewa. Dia juga bisa melakukan hal yang sama.
Lalu dia menginjak sesuatu. Tanahnya amblas. Dia langsung jatuh ke dalam lubang paku. Untuk sesaat dia pikir dia sudah mati. Tapi sebuah tangan meraih kakinya, menariknya ke atas, dan melemparkannya kembali ke tanah. Yan menatapnya dan berkata dengan jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang thief seburuk ini. Bo membentak, mengklaim Yan menjebaknya. Yan melewati tempat itu baik-baik saja. Jadi bagaimana dia bisa jatuh? Z langsung menyebutnya, tidak tahu berterima kasih. Jika Yan tidak menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Yan tidak membantah. Dia hanya mengatakan faktanya. Bo masuk ke dalam jebakan itu sendiri. Bukannya ada yang mendorongnya. Apa dia benar-benar berpikir setiap tempat yang dilalui Yan otomatis aman? Lalu dia mengakhirinya dengan dingin. Orang sepertinya tidak pantas memainkan Wind Thief. Bo tersinggung dan langsung menantang Yan berduel. Dia maju dengan cepat, berniat untuk membunuh. Yan bahkan tidak mundur. Dia menangkap bilah pedang di antara jari-jarinya dan dengan tenang berkata, duel 1 lawan 1 terlalu membosankan. Jika Bo mau, dia harus memanggil beberapa orang lagi. Kalau tidak, itu tidak akan menarik. Lan turun tangan dan menyuruh mereka berhenti. Dia menunjukkan hal yang sudah jelas. Bo menginjak jebakan itu sendiri, tapi dia malah melampiaskannya pada Yan. Caca menambahkan bahwa Yan adalah orang yang menyelamatkannya, namun dia tetap menyalahkannya. Dia tidak menyangka Bo adalah orang seperti itu, tapi Bo menolak untuk mundur. Dia bersikeras itu adalah kesalahan Yan, bahwa Yan menjebaknya dengan sengaja. Yan melihat jebakan itu dan tidak memperingatkannya. Mereka adalah rekan satu tim, namun mereka memihak orang luar. Boiled Water menyela dan menyuruhnya berhenti. Yan tidak melakukan kesalahan apapun. Justru Bo yang terus-menerus mengincarnya, dan semua orang melihatnya dengan jelas. Bo tiba-tiba tertawa, lalu menantang Yan untuk membuktikan dirinya. Dia ingin melihat bagaimana Yan akan menyelesaikan dungeon ini. Setelah itu, dia meninggalkan party. Caca dengan cepat meminta maaf kepada Yan atas apa yang terjadi. Yan hanya mengabaikannya. Sejujurnya, lebih baik tanpa orang seperti itu yang menghambat mereka. Pada saat yang sama, dia menyadari sesuatu. Jika dia ingin menjalankan dungeon di masa depan, dia harus membentuk timnya sendiri. Lan bilang mereka bisa membicarakannya nanti. Untuk saat ini, mereka harus fokus menyelesaikan dungeon. Setengah jam berlalu, Yan kembali setelah mengintai di depan dalam mode stealth. Dia memberitahu mereka bahwa jalan di depan benar-benar terhalang. Total ada 18 strand. Ekspresi Lan berubah. Jumlah itu terlalu banyak. Mereka tidak bisa menangani sebanyak itu sekaligus. Yan meyakinkan mereka. Dia tidak cukup bodoh untuk membuat mereka melawan 18 strand sekaligus. Lalu dia melompat ke dahan pohon. Yang lain menatapnya, bingung. Yan mengeluarkan panah otomatisnya. Dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa menarik agro tingkat dewa yang sebenarnya. Dia melepaskan anak panah dari panah otomatisnya. 3 anak panah melesat sekaligus, melintasi area terbuka ke arah yang berbeda. Rombongan itu membeku, bingung. Beberapa mengira tangannya terpeleset. Boiled Water tegang, khawatir ini akan mengingatkan semua tren dan membuat mereka musnah. Lalu Yan berbicara, tenang dan tepat. Dia menyuruh Boiled Water untuk menahan di 289282. Panah-panah itu mengenai sasaran. Beberapa tren bereaksi sekaligus, minus 11 kerusakan. Mata Lan melebar. Ini bukan acak. Menggunakan busur panah tangan tembakan rangkap 3 untuk mengenai 3 titik terpisah dan mengendalikan agro seperti ini, itu adalah teknik yang hanya pernah dia dengar, sesuatu yang hampir melegenda. Dia menoleh ke Caca, tertegun. Di mana dia menemukan orang ini? 18 tren berkerumun rapat, salah pukul 1 saja, dan seluruh kelompok akan menyerbu. Tapi Yan tidak hanya menemukan sudut yang sempurna, dia membagi agro mereka dengan rapi. Tingkat presisi ini membutuhkan penglihatan dan kontrol yang luar biasa. Bahkan pencuri peringkat atas pun akan kesulitan melakukan ini. Dia bergumam bahwa jika mereka punya orang sepertinya sebelumnya, tingkat kelangsungan hidup mereka akan naik setidaknya 30%. Caca akhirnya mengerti. Orang ini bukan hanya hebat, dia berada di level yang berbeda. Sementara itu, para treant menyerbu ke depan. Yan langsung memberi perintah. Boiled Water akan menghadapi 1. Cukup bertahan jaga pusat gravitasinya, dan treant itu tidak akan bisa menerobos. Semua orang akan mengikuti dan memfokuskan serangan pada target yang tersisa. Tim itu bergerak. Boiled Water bersiap dan menahan. Dan seperti yang dikatakan Yan, itu berhasil. Lan berteriak padanya untuk bertahan. Sisi mereka sudah selesai. Mereka sedang menuju ke sana. Para penyihir merapal mantra bersama. Mantra-mantra melesat dan sulur-sulur yang datang terpotong di udara. Treant itu tumbang. Lalu sesuatu jatuh. Perlengkapan sarung tangan perunggu untuk penyihir.
Mereka tertegun. Ini adalah tingkat kesulitan ahli, dan baru 2 tren saja sudah menjatuhkan perlengkapan. Dulu saat mereka menjalankan mode mudah, mereka bahkan tidak melihat satu pun barang jatuh. Caca menoleh ke Yan, masih takjub. Bagaimana dia melakukan semua ini? Ini gila. Yan menjelaskannya dengan sederhana. Seperti yang dia katakan, dia akan memimpin mereka untuk menyelesaikan tingkat kesulitan ahli. Sekarang mereka hanya perlu mengulangi metode ini dan memusnahkan setiap treant di hutan. Sebuah panah lagi melesat. Itu mengenai seekor treant. Ia mengaum marah. Yan tidak berhenti. Dia memimpin tim maju selangkah demi selangkah menerobos dungeon. 20 menit kemudian, tim sedang beristirahat. Mereka duduk melingkar dengan semua hasil jarahan ditumpuk di tengah. Salah satu dari mereka berkata, dia tidak menyangka tingkat kesulitan ahli akan semenguntungkan ini. Mereka baru saja membersihkan sekelompok treant, namun begitu banyak perlengkapan yang jatuh. Saat mereka lengah, sesuatu bergerak di belakang mereka. Yan sudah merasakannya. Dia memberitahu mereka ini baru permulaan. Hadiah di hutan treant tingkat ahli jauh lebih besar dari ini. Dia menyuruh mereka untuk beristirahat dengan baik. Setelah mereka selesai, mereka akan terus bergerak. Tak lama, mereka tiba di sebuah persimpangan. Yan menyuruh mereka pergi ke barat. Lan mengerutkan kening. Barat adalah jalan buntu. Mereka seharusnya menuju ke timur. Tapi Yan hanya menyuruhnya untuk percaya padanya. Dia tidak akan membiarkannya rugi. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa alur cerita bercabang ini sangat tersembunyi. Pada titik ini dalam permainan belum ada seorang pun di Conviction yang menemukannya. Mereka bergerak maju. Di sepanjang jalan, mereka mendengar suara seruling. Mata Yan menajam. Itulah yang sedang dia cari. Penggembala treant, Ian Pat, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga hutan. Di masa lalu, di bawah perawatannya, manusia dan treant hidup berdampingan dengan damai. Tapi sesuatu berubah. Para pemuja gelap muncul. Para treant lepas dari kendali dan mulai membantai manusia. Dewan Greenland memutuskan untuk turun tangan dan melenyapkan Raja Treant. Itulah alur cerita utama dari dungeon ini. Pria tua itu memperhatikan mereka dan segera memperingatkan mereka untuk pergi. Tempat ini berbahaya. Para treant akan membunuh manusia manapun yang mereka lihat. Dan begitu malam tiba di bawah sinar bulan, kekuatan mereka akan tumbuh lebih menakutkan. Yan melangkah maju dan menyapanya. Dia berkata, mereka datang untuk memusnahkan para treant dan membawa keadilan. Ian Pat membentak. Dia menyuruh mereka berhenti. Yang pantas mati bukanlah para treant. Itu adalah makhluk-makhluk keji yang bersembunyi di bawah tanah. Merekalah yang pantas menerima hukuman ilahi. Suaranya bergetar karena marah, para Dark Elf itu. Mereka mencuri serulingnya dan bersembunyi di bayang-bayang, mengejek segalanya. Lan berbisik, terkejut. Apakah ini alur cerita tersembunyi? Bagaimana bisa Yan menemukan NPC ini? Dia bertanya pada Caca siapa sebenarnya yang dia bawa. Caca tidak punya jawaban. Z di sampingnya sama terkejutnya. Sejak kapan Yan menjadi segila ini? Tanpa memicu misi ini, mereka tidak akan bisa mengalahkan Raja Treant tingkat ahli. Yan menjawab dengan tenang. Dia bilang dia sudah menyadari makhluk-makhluk itu begitu dia memasuki hutan. Dia berdoa agar cahaya suci membersihkan mereka. Mata Ian Pat berbinar. Petualang ini benar-benar bisa merasakan mereka? Dia dengan cepat menjelaskan. 2 Dark Elf mencuri serulingnya. Itulah akar dari segalanya. Tanpanya, hutan menjadi kacau balau. Dia memberikan Yan item spesial, debu penampakan, 3 kali pakai, item habis pakai yang mengungkap semua musuh tersembunyi dalam radius 30 yard selama 20 detik. Dia menyuruh Yan untuk menemukan mereka, membunuh mereka, dan mengambil kembali serulingnya. Hanya dengan begitu, Raja Treant bisa dikalahkan. Yan menerimanya. Dengan item di tangan, dia menyuruh timnya untuk mengikutinya. Lalu dia melemparkan tali ke tepi tebing dan melompat turun. Yang lain dengan cepat mengikutinya. Saat mereka bergerak, Lan bertanya, apakah dia benar-benar tahu di mana para Dark Elf berada? Yan bilang ya, mereka menyelinap melalui celah sempit di sisi tebing dan memasuki jalan tersembunyi. Yan menunjuk ke depan. Mereka ada di sana. Kali ini, mereka akan menjebak dan menghabisi keduanya sekaligus. Caca bertanya bagaimana dia tahu mereka ada di sana. Yan menjawab dengan sederhana. Mereka telah mengikuti kita sejak awal. Bulu kuduknya merinding. Dia melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Tapi Yan sudah bisa merasakan mereka semakin dekat. Yan menjelaskan bahwa kedua Dark Elf itu sangat berhati-hati. Jika mereka tidak menyelesaikan ini dalam satu gerakan, mereka akan kabur, dan menangkap mereka lagi hampir tidak mungkin. Para elf tetap bersembunyi, diam-diam membuntuti mereka, menunggu sampai mereka memakan umpan. Yan melemparkan debu penampakan. Sosok-sosok tersembunyi itu langsung terungkap. Para Dark Elf panik. Mereka berbalik dan mencoba melarikan diri.
tapi Boiled Water dan Zed sudah ada di sana menghalangi jalan keluar. Para elf tidak punya pilihan lain. Mereka menyerang. Boiled Water menahan posisinya dan memblokir serangan itu. Zed mengangkat tangannya, api berkumpul dengan cepat. Sebuah bola api melesat keluar. Itu mengenai salah satu Dark Elf secara langsung. Lan dan yang lainnya bergegas masuk untuk membantu. Yan memberi perintah, habisi mereka. Seruling itu ada di tubuh mereka. Dia menghadapi salah satu dari mereka secara langsung. Elf itu menerjang, cakarnya berkilat. Yan melangkah maju dan menyerang balik pukulan vital yang bersih, -50. Lalu Lan menindaklanjuti, satu ayunan bersih dan lengan elf itu terputus. Dark Elf itu jatuh, mati. Yan menghela napas. Dia mengambil seruling itu. Dengan ini, membersihkan hutan Treant akan menjadi lebih mudah. Seruling Ian 4 bisa digunakan oleh siapa saja level 0 ke atas. Saat diaktifkan, itu menanamkan rasa takut pada makhluk tipe Treant, mengurangi statistik mereka sebesar 50% sambil meningkatkan HP pengguna sebesar 300. Namun itu hanya bekerja di dalam dungeon hutan Treant. Lalu Caca memanggilnya. Dia menemukan sesuatu yang lain, sebuah surat. Saat Yan mengambilnya, sebuah pesan baru muncul. Misi cabang tersembunyi. Kirimkan surat rahasia kepada Jenderal Feritran dan peringatkan dia tentang serangan balik suku Drow. Dia bertanya apa yang tertulis di dalamnya karena dia tidak bisa membaca teksnya sepenuhnya. Yan mengatakan, itu adalah bagian dari alur cerita yang bercabang. Setelah mereka menyelesaikan hutan Treant, mereka hanya perlu kembali ke kota untuk menyerahkannya. Semua orang senang dengan hadiah tak terduga itu. Sekarang mereka bahkan lebih bersemangat untuk menyelesaikan dungeon itu. Yan menyerahkan seruling itu kepada Boiled Water karena dia adalah tank utama tim. Boiled Water terkejut, HP-nya melonjak sebesar 300. Dengan ini, bahkan menghadapi Raja Treant secara langsung tidak terasa begitu menakutkan lagi. Mereka bergerak lagi. Zed tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dulu saat mereka memasuki hutan, beberapa anggota tim masih meragukan Yan, tapi sekarang sikap mereka telah berubah total. Dia merasa bangga. Tak lama kemudian, hutan menjadi kacau. Mereka menghadapi para Treant bersama-sama. Batang-batang pohon besar tumbang satu persatu. Dari jarahan, mereka mendapatkan perisai bundar tingkat perunggu dengan tambahan pertahanan 10%. Boiled Water membandingkannya dengan perlengkapan lamanya. Yang ini jauh lebih baik. Lan mendekati Yan dengan sebuah permintaan. Dia tahu ini agak berlebihan karena semua ini berkat kepemimpinannya, tapi dia bertanya, apakah dia bisa membeli perisai itu? Dengan itu, bahkan tanpa Yan, tim mereka mungkin bisa menantang dungeon tingkat lebih tinggi. Yan berkata, dia hanya membutuhkan perlengkapan pencuri dan permata Featherfall dari Raja Treant. Sisanya akan dijual juga. Menjual ya menjual. Jadi jika mereka membutuhkannya, mereka bisa mengambilnya. Lan berterima kasih padanya dengan tulus. Caca juga meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia akhirnya rugi karena mereka. Lalu dia juga berterima kasih padanya. Tiba-tiba, sulur-sulur menyembur dari tanah. Tanah retak saat lebih banyak sulur melonjak ke atas. Ekspresi Yan menajam. Dia memperingatkan mereka, bosnya telah tiba. Semuanya bersiaplah. Bentuk formasi sekarang. Prajurit perisai di depan. Ikuti perintahnya. Raja Treant muncul. Level 4. Tingkat Lord. 100.000 dari 100.000 poin nyawa. Ia mengaum, mengutuk manusia karena menyerbu wilayahnya. Lalu ia menyerang. Akar-akar tebal mencambuk ke depan. Yan dengan mudah menunduk di bawah serangan itu. Lan tertegun. Seorang pencuri level 2. Menghadapi bos tingkat Lord level 4 sebersih ini, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Yan segera memberi perintah. Boiled Water akan menjadi tank. Petarung jarak dekat tetap di belakangnya. Kelas sihir dilarang masuk dalam jarak 30 yard dari bos. Boiled Water langsung merasakan tekanannya. Pertahanannya sangat tinggi. Yan memanggil para penyihir, lalu memberi isyarat. Serang bersama. Mantra dari elemen berbeda ditembakkan sekaligus sementara Boiled Water menahan barisan.